kegiatan belajar Hasil kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang, ya, dan meningkatnya perilaku seseorang. Jadi, secara umum gini, kalau misalkan kita melihat ada orang-orang yang selalu mengulangi kesalahannya, nah berarti kan itu dia tidak bisa belajar dari kesalahan. Nah, itu salah satu contoh kecil di mana belajar itu selalu kita lakukan, ya, proses itu. Gitu. Jadi tidak selalu ketika kita bicara masalah kesulitan belajar, maka ini langsung ke disabilitas dan sebagainya gitu ya. Tapi tanda-tanda ini juga perlu kita cermati di kehidupan sehari-hari. Ya, berkaitan dengan anak, kita lihat apakah ini anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya dia gitu ya. Dan nanti di ujung kita akan lihat beberapa sampel kesalahan anak dalam belajar yang mana ini pasti kita temui sehari-hari gitu ya. Sebentar sebelum saya lanjut, saya boleh tanya dulu teman-teman di sini eh, latar belakangnya apakah atau motivasinya apakah ini guru latar belakangnya atau eh, orang tua. Ada yang mau berkomentar dulu sebelum kita ini biar saya tergambar nih ini seperti apa atau ada yang Kak, iseng aja? guru, Guru, guru. oke, Masya Allah ada guru, ada lagi selain guru ada lagi Saya mahasiswa dan orang tua, Pak. mahasiswa orang tua ya, Masya Allah. Ada lagi mungkin selain daripada itu karena di tengah-tengah biasanya ada nih yang memang pengen belajar aja gitu ya, mungkin belum punya apa namanya objek observasinya ya anak-anaknya belum ada nggak apa-apa jadi kita eh, jadi saya paham ya maksudnya ini gambarannya seperti apa supaya bisa tersampaikan dengan mudah ya saya lanjut ya. Hasil dari kegiatan belajar itu ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang ya kita sepakat ini ya berkaitan dengan ini. Lalu selanjutnya, nah tidak semua individu mampu belajar sebagaimana mestinya. Nah ini juga kita harus paham, harus sepakat. Kadang-kadang orang tua itu ketika melihat cara anaknya belajar itu semuanya disalahin ya karena belajar itu caranya harus sama seperti cara orang tua belajar. Nah ini juga bagian dari yang perlu dikoreksi ya karena setiap individu itu punya cara yang berbeda dalam belajar ya. Ada yang harus misalkan harus tenang gitu ya. Ada yang tidak boleh ada distraksi sama sekali ya. Di depannya itu harus polos, hanya tembok saja misalkan gitu ya. Dan alat tulis. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada juga yang mungkin anak-anak yang bisa dengan mudahnya belajar dengan ruangan yang berantakan lah istilahnya gitu ya. Ada mainan di situ. Ada adiknya yang sedang main juga di situ dan dia tetap bisa belajar gitu dan ada yang harus dalam keadaan larut misalkan gitu ketika sebelum menjelang tidur nah dia baru bisa lebih mudah untuk mencerna pelajaran bisa lebih mudah membaca buku ada yang baru on ketika subuh misalkan gitu ya bangun tidur dia akan lebih mudah untuk menyerap apa namanya materi dari yang dibaca gitu dan ini berbeda-beda dan nggak bisa disamain ya jadi tidak ada benar salah gitu ya tapi ini kita menyesuaikan dengan eh, tipe belajarnya masing-masing gitu. Nah berkaitan dengan anak-anak kesulitan belajar, nah mereka ini kesulitan di semua cara itu tadi gitu ya. Anak-anak kesulitan belajar kesulitan mau pagi sulit, mau di sekolah sulit, mau malam sulit, mau subuh sulit di sepi apa suasana yang sepi sulit, yang ramai apalagi gitu. Nah, bagaimana kita mengintervensi anak-anak seperti ini gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita sepakat juga berkaitan dengan ini ya. Nah, lanjut. Nah, individu lain perlu berjuang keras untuk melawan hambatan-hambatan yang mereka miliki ya. Nah, kadang-kadang anak-anak ini ya mereka itu tidak difahami oleh orang lain kesulitannya itu di mana karena dia sendiri nggak tahu dia tuh punya kesulitan gitu ya. Jadi kita orang luar nih hanya melihat ini kok anak males misalkan gitu ya. Kok anak diajarin berkali-kali nggak inget-inget. Terus ini anak baru juga kemarin di review pelajaran tertentu sudah lupa dan lupanya tuh seperti yang belum pernah diajarkan gitu ya. Hilang semua memorinya padahal baru kemarin diajarin gitu ya. Atau hambatan-hambatan lain yang kita kok melihatnya ini seperti yang tidak ada apa ya potensi belajarnya tuh nggak ada gitu ya. Nah padahal sebenarnya
boleh jadi dia tuh punya hambatan yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kita harus sepakat berkaitan dengan ini. Lalu selanjutnya, hambatan belajar yang berulang-ulang ya, terus juga berlangsung lama, maka inilah disebut dengan kesulitan belajar ya. Jadi bukannya karena salah satu materi saja, misalkan ketika anak-anak kelas berapa tuh ya, yang sudah mulai mengenal rumus, misalkan gitu ya, rumus bangun ruang, bangun datar, terus susah, dia kesulitan, dia bingung. Apakah itu disebut kesulitan belajar? Belum tentu ya, karena memang itu dihadapi juga atau dirasakan juga dengan anak-anak yang lain gitu ya. Tapi kalau kesulitan belajar ini kaitannya dengan semua aspek pembelajaran gitu. Jadi kita nggak bisa menyebutkan ini anak-anak yang hanya pada satu pelajaran saja dia kesulitan, lantas kita bilang dia anak dengan kesulitan belajar ya. Bukan seperti itu, gitu ya. Nah, dan anak-anak ini jika tidak dipahami ya secara mendalam, ya kasihan mereka. Mereka akan bisa jadi ada framing, ada labeling negatif gitu ya yang biasa mereka dapatkan ya. Anak males lah, nggak pinter lah, nggak mau belajar dan sebagainya itu menjadi yang biasanya mereka dapatkan gitu ya. Dan ini adalah bagian dari miskonsepsinya. Jadi kita pahamkan dulu nih ya, miskonsepsinya itu adalah yaitu ketika kita nggak paham, ini anak-anak tuh punya kebutuhan yang nggak kita pahami gitu. Makanya kita harus eh, cari tahu lebih dalam ya. Nah, paham Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Baik. Nah, ini miskonsepsinya ya. Pertama, ini orang tua atau guru sering bingung bagaimana mengajarkan atau menghadapi, mendampingi, menyikapi ya anak-anak dengan hambatan belajar. Biasanya mereka itu akan terlihat dari perilakunya. Karena mereka nggak bisa ngerjain atau karena mereka nggak bisa mengikuti pelajaran, jadi biasanya mereka mengeluarkan respon-respon perilaku. Ya, contohnya apa? Ya, ogah-ogahan, misalkan gitu ya. Jadinya gerakan tubuhnya tidak sikap belajar, tapi dia wah udah apa tiduran di atas meja ya. Diingatkan lagi berdiri tegak apa duduk tegak lagi begitu lagi ya. Atau dia malah jadi sering izin ke toilet ya. Atau dia malah ganggu temannya kanan kiri muter-muter. Nah, itu perilaku yang muncul ya. Dan kita nggak tahu sebab utamanya tuh apa gitu. Jadi memang di awal itu orang tua dan guru atau biasanya bingung gitu ya menghadapi anak-anak seperti ini gitu ya. Dan yang kedua, bagi orang tua yang sudah tahu nih beberapa yang sudah aware berkaitan dengan kemampuan atau hambatan anak-anaknya. Nah, terkadang ini malah dianggap aib ya atau hal yang memalukan keluarga. Nah, ini tentu kesalahpahaman ya. Justru mereka lah yang perlu bantuan dan support dari keluarga, bukan lantasnya orang tua menjadi malu dan apa ya mengisolasi juga apa ya enggan untuk menggali potensi lebih dalam gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi. Beberapa pengalaman juga saya berhadapan langsung ya, di mana ketika anak-anak ini eh, dinyatakan atau didiagnosa oleh profesional, misalkan ini ada gangguan tertentu lah ya, gitu, ada disorder tertentu. Ini terkadang orang tua itu yang pertama adalah salah-salahan ya antara bapak ibunya salah-salahan ya ini dari siapa nih gitu ya keturunan dari mana nih istilahnya yang ada anak seperti ini dan ini malah jadi permasalahan rumah tangga gitu ya. Bukannya kita fokus terhadap ini intervensinya anak supaya dia berkembang dengan baik, tapi ini malah jadi ya itu tadi ya mencari sebabnya kenapa bisa seperti ini dari keturunan siapa. Nah, ini seringkali terjadi ya. Karena konsepnya yaitu tadi ya bahwa kesulitan belajar itu sebagai aib dan jangan sampai ini muncul di pikiran kita gitu ya bahwa mereka ini justru perlu bantuan gitu ya gitu bukan sebagai beban. Nah, selanjutnya, nah sebagian mengira kesulitan belajar akan hilang seiring berjalan waktu. Nah, ini juga salah ya. Bahkan kalau misalkan mereka sudah terlihat sejak awal masa pertumbuhan ya, misalkan sejak kecil ya beberapa anak sudah menunjukkan keterampilan-keterampilan ya eh,
meremas ya atau keterampilan motorik lainnya gitu. Nah, ini mereka pasif dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada apa ya? Orang tua tuh harus harus peka terhadap hal-hal yang sifatnya itu tuh apa? Batas batas ambang baik dan tidak baik dan waspadanya tuh harus tahu gitu. Jangan dianggap semuanya itu ya nanti juga akan berkembang dengan baik. Misalkan ada indikasi kok dia belum keluar ini ya satu patah dua patah kata ya di usia tertentu gitu ya. Terus dengan eh, pemahamannya ya setiap anak kan beda-beda gitu ya. Nah, akhirnya ditungguin terus sampai usia 7 tahun ternyata masih belum ada kata yang keluar gitu ya. Masih bilang setiap anak beda-beda. Nah, ini kan jadinya salah ya. Itu konsep yang salah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu karena kalau terlambat akhirnya itu tadi ya penyesalannya terasa di akhir. Itu padahal anak-anak ini kalau misalkan kita sejak awal sudah tahu kendalanya muncul ya, kita sudah bisa mengkonsultasikan ke profesional ya, ke dokter tumbuh kembang ya, ke psikolog ini bagaimana ini intervensinya agar dia tidak tertinggal dengan teman-teman seusianya gitu. Jadi kesulitan belajar ini perlu diintervensi ya. Nggak akan hilang dengan sendirinya itu ya. Nah, lalu, nah ini konsultasi pun juga kadang-kadang salah ya. Misalnya langsung dibawa ke dokter anak misalkan gitu ya. Padahal ini kan bukan sakit yang sifatnya fisikal gitu ya. Tapi ini dan ini bukan penyakit gitu ya. Tapi ini memang hambatan yang intervensinya itu bukan ke arah dokter anak gitu ya. Tapi ini bisa jadi psychological gitu ya, bisa jadi ranahnya pengulangan atau perlu apa namanya remedial gitu ya. Dan ini kadang-kadang dimaknai juga keliru gitu ya, karena memang kurang paham. Dibawa ke dokter anak gitu ya. Ketika kita sampaikan ini kemampuan visualnya ya ini ada hambatan ya. Ketika kita sampaikan demikian, yang dikira apa? Oh, harus pakai kacamata minus gitu ya. Padahal bukan itu yang dimaksud gitu ya. Hambatan visual itu bukan berarti matanya nggak bisa lihat gitu ya. Hambatan auditori apa? Bukan berarti apa tuli ya perlu alat bantu dengar ya. Kemampuan desibelnya itu rendah dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Tapi ini berkaitan dengan bagaimana visual kita menangkap atau cara belajar. Kalau ini saya mau menggambarkan, Bapak Ibu kalau misalkan ngelamun, ya silahkan coba ngelamun, ya. Bapak Ibu kan bisa melihat, tapi ketika melamun itu terkadang kita nggak fokus dengan apa yang kita lihat di depan. Kita hanya fokus pada satu pandangan, ya, dan pandangan lainnya kita tidak fokus. Akhirnya apa? Ya itu tadi akhirnya kita nggak ngelihat hal-hal lain ya makanya kalau ngelamun sambil nyebrang jalan itu kan bahaya ya bisa ketabrak karena memang kondisinya ada beberapa anak yang setiap hari visualnya seperti itu seperti yang ngelamun kosong gitu ya tatapan matanya bukan berarti dia nggak bisa ngelihat jelas matanya tidak ada apa visualnya jelas hanya saja dia tidak bisa ini apa namanya proses informasi visualnya itu tidak bisa diproses gitu ya sehingga ya itu kosong tatapannya ya bayangkan eh, kita berhadapan dengan anak seperti itu ya tentu bukan dengan kacamata solusinya gitu ya tapi kita optimalisasi area visual gitu ya begitu pula juga dengan ini pendengaran bukan berarti anak nggak ngedenger tapi anak nggak bisa memilih apa yang mau dia denger gitu semuanya masuk ya beberapa yang sering terjadi mungkin di mall tiba-tiba ada anak yang tantrum segala macam karena mereka overstimulasi ya dengar ada suara apalah ada suara panggung audio inilah ada suara apa namanya speaker itu dan lain sebagainya itu semuanya masuk dan akhirnya anak nggak bisa meregulasi jadi outputnya dia tantrum dan sebagainya padahal itu bukan berarti si anak itu apa ngamuk karena sebab tertentu tapi dia overstimulasi dari si auditorinya gitu terlalu sensitif dan nggak bisa memilih mana yang mau dia denger gitu kalau kita yang tipikal kita kan bisa mau denger nih ya misalkan nih bapak ibu semua lagi dengerin saya di luar rumah ada tukang nasi goreng
nggak akan kedengeran tuh karena Bapak Ibu atensinya memilih untuk ke saya, dengar suara dari saya. Nah, tapi beberapa anak yang nggak bisa memilih apa yang dia dengar ya semua kedengeran ya, suara TV kedengeran gitu, suara kompor kedengeran, kipas angin kedengeran, tukang nasi goreng yang lewat juga kedengeran, dan itu yang menghambat dia untuk belajar gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ketidakpahaman dan kurangnya kesabaran dalam mendampingi anak-anak ya. Nah, akhirnya muncullah label-label negatif ya, yang juga ini berdampak pada keliru dalam cara intervensi. Tadi ya, dilabelin ini dan itulah segala macam, atau bahkan orang tua memasrahkan begitu saja karena anaknya dianggap nggak bisa, ya udah memang anak saya emang nggak bisa ya. Padahal belum tentu, siapa tahu dia menyimpan potensi yang eh, luar biasa ya, hanya saja perlu distimulasi gitu ya. Nah, lanjut. Nah, jadi dari ini ya dua slide pembuka di awal ya, menurut teman-teman semua nih, Bapak Ibu semua, jadi kesulitan belajar tuh apa? Coba yang dicerna pertama kali tuh, yang kebayang tuh apa? Coba saya minta ada beberapa yang mau jawab, silahkan. Boleh, jangan berebut, jangan berebut. Jadi kesulitan belajar itu apa? Ayo, boleh. Siapa yang berani? Tenang aja, nggak ada konsekuensi hukuman. Ayo, sebelum saya tunjuk, Coba jawab ya, Pak. boleh, boleh, silahkan, Bu. Eh, kalau kesulitan belajar itu kalau menurut saya sih karena nggak bisa beradaptasi pada situasi, kemudian tidak bisa mengolah informasi, itu Halo? ya Pak. Ya, agak sedikit kurang jelas, Bu. Putus-putus kayaknya ya. Tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa Oh, tidak bisa beradaptasi ya tadi. mengolah informasi. Oke, tidak bisa mengolah informasi. Ada dua poin tadi saya. Ya, terima kasih, Bu. Eh, Dengar Pak suara saya? ya, terdengar, Bu. Poin-poinnya tadi saya Pak ambil dengar ya. Pak? Tidak bisa beradaptasi Oh dan oke. juga mengolah informasi ya. Ya, Ya itu tapi saya dengar suara Bapak jelas. betul. Dari Ibu ke sini kurang jelas. Kurang bisa beradaptasi dan Betul. tidak bisa mengolah informasi Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu, jawabannya, Bu. Ya. Oke, ada lagi Iya. jawaban lain? Dan tidak bisa mengolah informasi. Tidak bisa mengolah informasi. Baik, terima kasih, Iya. Bu. Ada lagi yang mau memberikan pendapat, atau menurut saya kayaknya bukan ini deh gitu ya, atau silahkan. Siapa yang berani, Bapak Ibu? Moderator boleh Boleh, Pak moderator? ini. Nah kan kalau saya melihat seperti ini, berkaitan dengan kesulitan belajar, saya mengasosiasikan dengan perkembangan anak. Di satu sisi bahwa perkembangan itu eh, pada anak yang tipikal itu kan lurus ya, lurus lurus ke atas. Nah ini di sisi lain ada yang naiknya ke atas secara signifikan, ada yang memang di bawah rata-rata signifikan. Nah, eh, seperti itu. Nah, kan ada yang kemudian eh, dia katakanlah punya IQ apa ya, punya IQ tinggi, tapi di sisi lain eh, ada yang memang maksudnya punya hambatan-hambatan dalam artian di bawah kemampuan perkembangannya itu. Nah, untuk itu bagaimana kita melihat kesulitan belajar pada aspek yang seperti Putus?
Baik. Mau dilanjut, Pak Mausul Kamil, Mas Mausul? Oke, Lanjut, sudah Pak. oke, baik. Terima kasih ya. Kita langsung cari tahu aja ya apa sebenarnya kesulitan belajar ya. Nah, ini definisi secara umum ya. Berkaitan dengan definisi mah kita bisa cari di mana-mana. Sekarang sudah canggih, informasi sudah tersebar luas. Jadi eh, definisi dan banyak versinya intinya gitu ya. Jadi intinya ya, si kesulitan belajar ini ya adalah suatu kondisi di mana proses belajar ditandai dengan hambatan ya. Hambatannya baik disadari ataupun tidak disadari. Ini menghalangi tercapainya hasil belajar sesuai dengan harapan ya. Nah, selanjutnya nah ini ya dua kategori kesulitan belajar. Ini masuk ke materi ini ya. Masuk ke fokus materi ya. Kesulitan belajar itu ada dua kategorinya. Ada kesulitan belajar umum ya, ada kesulitan belajar spesifik ya. Dan ini memang jadi definisi kesulitan belajar yang saat ini mungkin 5 tahun ini dipakai paradigmanya ini gitu ya, kesulitan belajarnya ini gitu. Dan mungkin ke depan akan berkembang lagi ya berkaitan kesulitan belajar seiring dengan fenomena yang saat ini terjadi gitu ya. Nah, apa yang membedakan kedua kesulitan belajar ini ya kita akan lihat. Nah, yang pertama secara ciri ya dari dilihat cirinya, kesulitan belajar umum itu terjadi sejak awal perkembangan ya, sifatnya menyeluruh dan terkait dengan rendahnya kapasitas kognitif secara global. Nah, ini berkaitan dengan kondisi medis ya. Sedangkan kesulitan belajar spesifik ya, ini kaitannya dengan perkembangan umum yang normal. Jadi nggak terlihat ada yang aneh-aneh tuh ya. Apakah itu dari sindrom di wajah ya, apakah itu dari postural segala macam itu nggak terlihat seperti yang aneh. Tidak sama seperti anak tipikal lainnya gitu ya. Bahkan IQ-nya nah ketika dites mungkin di atas rata-rata bisa jadi ya atau rata-rata normal ya. Hanya saja ternyata terdapat hambatan di area tertentu gitu ya. Nah, terlihatnya dari terbatas kemampuan akademis gitu ya. Karena ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Eh, Anak mungkin sempat sekarang udah ada tes IQ di usia 3 tahun ya, pakai Griffith test dan lain sebagainya. Itu keluar tuh ya, potensi kecerdasan. IQ sekian, sekian, sekian gitu ya. Mungkin hasilnya sangat cerdas atau mungkin di atas itu superior dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke eh, sekolah ya, usia sekolah ternyata berbanding terbalik ya, nggak bisa, tidak memahami konsep hitung ya, bahasanya tidak bisa difahami dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi kontradiksi ya, berarti ini ada hambatan belajar gitu ya, karena seharusnya potensinya ada nih, tapi kok kenapa di lapangan kita melihat banyak sekali kendalanya gitu. Dan ini biasanya terlihat pada saat dia mulai masuk sekolah gitu. Nanti ada laporan tuh dari gurunya gitu. Jadi penting sebenarnya buat orang tua untuk bisa dapat update informasi perkembangan anak dari guru di sekolah. Karena itu sebenarnya jadi tolak ukur perkembangan anak berkaitan dengan kemampuan akademis di sekolah gitu. Karena mungkin di rumah kelihatan baik-baik aja, kok di sekolah banyak ininya, apa namanya, banyak permasalahannya gitu ya. Nah, itu silakan dicari informasi. Nah, berkaitan dengan penyebabnya juga berbeda ya. Tadi saya sampaikan bahwa kaitannya dengan si kesulitan belajar umum ini sering berkaitan dengan kondisi biologis atau medis ya. Ya apakah itu ada apa namanya kelainan di otak ya, retardasi mental dan sebagainya. Nah, ini masuk ke kesulitan belajar umum yang mana ini mau diapain juga nggak akan bisa gitu karena memang kapasitasnya segitu gitu ya. Dan berkaitan dengan kesulitan belajar umum ya secara umum memang tidak bisa disamakan dengan kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar umum memang tempat belajarnya pun juga sudah mulai khusus ya. Biasanya mereka ya di sekolah luar biasa dan sebagainya yang memang tempatnya mampu untuk memfasilitasi. Dan kesulitan belajar spesifik biasanya bias sekali ini ya karena memang terlihat seperti anak tipikal ya, tidak ada hal yang sifatnya mencurigakan dari tampak visual, tampak mata. Jadinya mereka tersebar tuh, ya, nggak kelihatan sama sekali. Apalagi kalau masuk sekolah tanpa ada
proses observasi, asesmen dan lain sebagainya, otomatis dia akan masuk begitu saja dan baru terlihat ketika proses belajar gitu ya. Ternyata ada banyak hambatan gitu ya. Nah, penyebabnya ini ya, nah bukan karena kerusakan otak atau ya sifatnya kerusakan fungsi organ gitu ya. Tapi ini ada gangguan proses. Ya, nah ini kuncinya ya Bapak Ibu ya. Kesulitan belajar itu ya, ada gangguan proses tertentu di otak. Contohnya apa? Gangguan pemrosesan bahasa ya. Dia tidak bisa mempersepsikan ya yang sesuai dengan lawan bicara. Nah, ini bagian dari apa namanya kesulitan belajar juga tuh ya. Tidak bisa mempersepsikan visual, tidak bisa membaca gestur ya, atau fungsi memorinya lemah, hanya bisa mengingat yang sifatnya short term saja ya, ingatan jangka panjangnya nggak bisa misalkan. Padahal dia IQ-nya cerdas misalkan gitu. Nah, ini yang kita maksud dengan kesulitan belajar ya. Nah, lanjut. Nah, tanda yang terlihat biasanya kalau untuk kesulitan belajar umum ya ini seluruh aspeknya terganggu ya. Bahkan ya untuk yang kesulitan belajar umum karena ini kaitannya dengan medis maka berbicara pun mereka nggak bisa istilahnya gitu ya. Berkomunikasi pun mereka tidak bisa. Ya mereka tumbuh ya seperti itu gitu istilahnya. Nggak bisa dioptimalisasi dengan intervensi belajar itu sulit memaksimalkannya gitu ya. Motoriknya terbatas ya, akademiknya juga tentu terbatas gitu. Nah, otomatis mereka hanya memerlukan ini ya, life skill ya, dan juga survival skill ini yang mereka butuhkan ya, karena memang mereka sangat terbatas sekali kemampuan belajarnya. Nah, sedangkan untuk yang kesulitan belajar spesifik ya, sebenarnya mereka bisa dioptimalkan ya, jika intervensinya tepat gitu ya. Nah, kesulitan belajar umum biasanya memang ada dasar kerusakan organik, memang ada kerusakan organ ya, bukan kerusakan fungsi. Sedangkan kalau kesulitan belajar spesifik, ini kerusakannya di fungsi. Jadi kayak tadi ya, bukan matanya yang rusak, tapi fungsinya ketika dia menerima informasinya itu yang jadi hambatan gitu ya. Jadi hambatan pada mekanisme pemrosesan tertentu. Jadi pada proses, kalau pada si kesulitan belajar umum ini pada si fungsi organnya gitu ya, si strukturnya yang rusak, kalau ini si fungsinya gitu ya, kalau kesulitan belajar spesifik. Jadi ini bedanya ya. Dan Bapak Ibu semua, yang akan kita bahas saat ini bukan yang kesulitan belajar umum ya, karena ini ranahnya sangat medis sekali ya. Ini mah harus sama dokter tumbuh kembang dan sebagainya ya, neurologis lah itu. Dan yang kita pelajari, yang kita bahas ini kesulitan belajar spesifik. Yang mana ini sebenarnya lebih ringan, tapi jika kita tidak bisa mengintervensi, bisa jadi ini outputnya seperti sama yang kesulitan belajar umum gitu ya. Nggak bisa kita intervensi, maka terlihat seperti yang disabilitas. Padahal mereka potensinya ada gitu. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang biasanya eh, ada pada anak-anak kesulitan belajar ya. Outputnya sama ya. Kalau mereka yang kesulitan belajar umum jelas karena mereka strukturnya rusak sehingga bahasa dan komunikasi terganggu ya. Nah, anak-anak kesulitan belajar spesifik pun juga sama. Jika tidak diintervensi, si bahasa dan komunikasinya juga terganggu gitu ya. Terus juga akademik otomatis ya pasti ya mereka akan berpengaruh ya, atensi dan memori terganggu. Emosi perilaku pun juga pasti ada dampaknya ya. Dan ini bisa jadi outputnya sama ya. Tadi sempat saya sampaikan kalau apa namanya kesulitan belajar umum ya dan juga kesulitan belajar spesifik jika tidak diintervensi maka ini outputnya terlihat sama gitu ya. Kalau dulu mah kita ngedengar ada istilah apa ya, disabilitas intelektual gitu ya. Eh, Sebelumnya itu kan istilahnya ada idiot. Nah, sekarang dihapus diganti dengan disabilitas intelektual ya, karena lebih humanis lah istilah itu. Nah, istilah-istilah tersebut ya atau anak-anak yang disabilitas intelektual ini juga dengan anak kesulitan belajar spesifik mungkin terlihatnya sama, padahal potensinya berbeda gitu ya.
Kalau yang memang disabilitas intelektual, memang ada faktor-faktor tadi ya, klinis dan lain sebagainya, ya, riwayat medis, gitu. Jelas Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Baik, nah untuk masuk ke kesulitan belajar spesifik ya, kita harus tahu dulu komponen kesiapan belajar ya. Apa sih sebenarnya komponen yang kita perlukan untuk belajar gitu ya. Nah, pertama ini kita masuk ke perkembangan kognitif anak ya, bahwa nah, inilah komponen kognitif atau perkembangan kognitif anak yang perlu ada ya untuk anak-anak siap sekolah gitu ya. Ini mereka seperti ini gitu ya. Ada menghitung ya, ada dasar perkembangan menghitung ya, menulis, membaca, mendengar ya dan verbal. Dan ini berkembang sejak kita lahir ya. Nah, sekarang saya minta coba menurut Bapak Ibu semua, kira-kira sejak kita lahir itu yang pertama kali berkembang itu yang mana? Listening, mendengar. Mendengar. Yang kedua, Ya, Berasa. rasa itu sensori ya. Berkaitan dengan perkembangan belajar nanti itu sensori masuk tapi pembahasannya lain ya, taktil ya, proprioseptif dan sebagainya itu pembahasan lain, tapi berkaitan dengan 5 ini kira-kira mana yang lebih dulu? Tadi kata Berbicara dan membaca, Pak. berbicara, gimana gimana, pertama tadi mendengar, lalu yang kedua Berbicara, berbicara, yang ketiga baca, tulis, hitung, Pak. tiga-tiganya itu bersamaan, Tidak. yang mana dulu berarti Pak? Mendengar, berbicara, Ya, membaca, menulis, dan berhitung. ya kita lihat ya. Pertama itu mendengar ya. Ini tanpa perdebatan ya, karena memang respon kita bayi ketika lahir tentu harus bisa mendengar dulu ya. Lalu yang kedua, nah verbal, bagaimana meniru ya bunyi-bunyi yang masuk melalui telinga dan dia menirukan suaranya seperti apa. Jadilah kemampuan verbal ya, dan tentu ini stimulasi terus oleh orang tua, diajak ngobrol terus sama orang tua, dilihat responnya Cilukba dan lain sebagainya. Ini berkembang jadi kemampuan verbal yang ekspresif ya. Lalu ketiga, nah itu kemampuan menghitung. Ya, dari mana menghitung? Ya itu mereka itu proses mereka apa ya? Bahasa Sundanya ngorondang itu apa sih? Merangkak ya. Nah, merangkak itu proses menghitung, dia mengukur jarak ya. Ngambil barang di depan itu perlu kemampuan spasial ya. Jadi itulah konsep matematika pertama ya. Mereka mengukur jarak kira-kira cukup nggak, berapa langkah lagi nih untuk nyampe ambil mainan gitu ya. Nah, itu proses pertama dalam menghitung. Lalu yang kedua membaca, yang keempat membaca dan yang terakhir menulis ya. Jadi kalau kita punya anak nih ya, jangan serta-merta kita maksa untuk segera cepat bisa nulis lah, cepat bisa baca dan sebagainya ya. Kita nikmati saja dulu prosesnya Bapak Ibu ya. Kita jangan lewatkan proses-proses ini, biarkan berkembang secara alami. Yang penting kita tahu bahwa ini anak ada potensi untuk eh, apa namanya, tahap-tahap tersebut gitu ya. Kalau kita sudah lihat anak sudah bisa menggenggam apa namanya benda misalkan gitu ya, kita coba kasih alat tulis dan sebagainya gitu ya untuk mereka bisa coret-coret kah dan sebagainya. Yang penting kita tahu anak punya potensi itu. Karena ada anak-anak yang ternyata tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap keaksaraan. Nah, ini yang kita perlu cari tahu ya. Nah, tahap ini harus ada di setiap anak. Jangan sampai istilahnya, karena ini kan aspek kehidupan ya Bapak Ibu. Jadi eh, bagaimanapun ya, mau kita saya mah orang yang terlampau kaya istilahnya gitu ya. Saya nggak perlu anak saya pinter. Tetap aja ya,
untuk menghitung itu perlu ya. Paling enggak tahu tanggal berapa sekarang, tahu angka, tahu jam berapa sekarang, tahu besok, lusa. Itu kan semuanya bagian dari konsep matematika gitu ya. Jangan sampai ya itu tidak terstimulasi di area menghitungnya, jadinya terbelakang gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Ini kemampuan ini adalah kemampuan kehidupan kita sehari-hari ya, ngebaca jam, arah, waktu ya dan lain sebagainya. Itu adalah konsep matematika gitu ya. Ujung-ujungnya itu kita bisa menuangkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nah, lanjut. Nah, ini perkembangan belajar area verbal ya. Nah, ini yang disebut dengan kesulitan belajar itu ketika verbalnya, yaitu tadi kosakatanya terbatas. Banyak istilah yang nggak tahu dan nggak ngerti. Nah, ini anak-anak perlu diberikan pemahaman ya. Bapak Ibu, kalau punya anak, nih ya, kita cek kosakatanya ya. Kosakatanya apakah sudah sesuai dengan usianya? Ya, makanya nanti silahkan tuh cari buku developmental, ada verbal developmental ya, kalau nggak salah itu atau language developmental saya lupa. Itu perkembangan bahasa anak-anak itu ada tuh sekian usia sekian itu harus ada berapa kosakata gitu ya. Dan jangan terlena kalau misalkan wah anaknya pinter kok ya pinter tuh pinter di apanya gitu ya bahasa oh pinter ngomongnya ya ngomongnya tuh yang gimana dulu gitu ya. Jangan sampai anak-anak ya ketika sudah usia tertentu ditanya eh, siapa nama mamahnya gitu. Nama mamah ibu gitu ya. Siapa nama papahnya? Nama papa papi gitu ya. Nah, nggak tahu tuh nama orang tuanya siapa. Itu kan kosakata terbatas karena tidak dikenalkan nama orang tuanya siapa gitu ya. Itu kan bagian dari yang perlu diajarkan di rumah gitu. Terus juga istilah-istilah lain yang memang harusnya anak paham gitu ya. Tentu istilah yang dibawa dari rumah. Ya tidur, istirahat, terus juga minum, lapar, haus dan sebagainya. Itu kan kosakata. Nah, terkadang kita luput apakah anak kita paham dengan kosakata tertentu. Nah, ini biasanya ketahuan saat masuk sekolah ya. Tetangga itu apa gitu ya. Musyawarah itu apa gitu ya. Itu kan sebenarnya harusnya mereka paham gitu ya dengan otomatisasi seiring mereka berjalan usianya gitu. Tapi karena kosakata mereka terbatas akhirnya dia nggak ngerti gitu. Lalu ini artikulasi tidak tepat. Jadi Bapak Ibu silahkan perbaiki karena ini akan menghambat proses mereka belajar. Jadi kalau anak tunggal istilahnya gitu ya atau anak bungsu biasanya memang orang tua cenderung lebih sayang dan sebagainya. Akhirnya bahasa-bahasa manja itu masih sangat melekat ya. Bahasanya ya seperti itu ya cucu 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 gitu mau cucu dan sebagainya. Nah, akhirnya itu terbawa akhirnya jadi eh, pembiasaan gitu ya yang seharusnya verbalnya bagus gitu ya. Tidak ada bahasa yang miss, tidak ada bahasa yang di apa ya yang bahasa dan huruf-hurufnya jelas gitu ya, artikulasinya jelas. Jadinya malah tidak sempurna pelafalannya. Makanya ini harus dibenerin ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada anak yang ucapannya tidak jelas, jangan ditoleransi, tapi disuruh ulang gitu ya. Apa nggak jelas? Ulangi lagi. Apa bicaranya apa? Gitu yang jelas gitu. Itu di intervensi di rumah harus seperti itu ya. Ya, ini pitun gitu ya, padahal pintu gitu ya. Mobil tarbakan gitu ya, tabrakan itu harus disampaikan ya. Anak-anak harus diperbaiki bahasanya ya. Lalu yang ketiga, nah istilah tidak tepat. Nah, ini bagian daripada proses belajarnya anak-anak. Nah, jangan sampai anak-anak itu selalu keliru dalam menempatkan istilah. Karena ini akan kalau tidak diintervensi ya, nanti anak-anak sulit terus dalam menjalani kehidupan ya. Ngelihat ada orang melihat dibilangnya melotot gitu ya. Terus lapar dan kelaparan dia nggak tahu apa bedanya. Dan ini ketika disampaikan tentu maknanya kan jadi berbeda gitu ya. Kadang orang tua menyepelekan hal ini, padahal ini akan menjadi dampak luar biasa ketika disampaikan kepada orang lain gitu ya yang nggak tahu gitu. Jadi kok ini anak bahasanya seperti aneh amat gitu ya. Padahal anaknya ada kendala di tadi ya memaknai istilahnya tidak tepat. Lalu surit runut. Nah ini hambatan belajar. Nih anak ngobrolnya bisa,
ceritanya hebat tapi runut apa tidak, ya. Ditanya lompat-lompat apa tidak. Nah, kadang-kadang orang tua juga luput gitu ya dari pengamatan ini gitu. Jadi kalau menyebutkan eh, apa namanya urutan cerita gitu ya, menceritakan tadi pagi makan apa yang diceritakan tadi malam atau tadi pagi tapi kemarin gitu ya. Nah, ini juga perlu dicermati ya, karena ini bagian daripada yang mendukung anak-anak ini mampu belajar dengan baik gitu. Urutan angka juga ya, 1, 2, 3 ya, ketika kecil kita toleransi karena mereka belum paham ya, ada 1, 2, 7, 8, 10 gitu ya, nah nggak jadi masalah ya. Tapi di usia tertentu maka ini udah nggak ditoleransi, istilahnya anak kelas 1 SD berhitung 1 sampai 10 masih kebalik-balik. Nah tentu kita harus warning di situ ya, karena seharusnya itu sudah selesai ya di usia 3 tahun, 4 tahun sudah selesai. Meskipun dia nggak tahu simbol angka limanya, jumlah konsep limanya seperti apa, tapi mereka melafalkan secara berurutan itu harus sudah selesai gitu. Nah, runut ini penting ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya membaca dengan intonasi ya, kadang beberapa ini berpengaruh sekali berkaitan dengan situasi. Jadi ada anak yang ekspresinya itu tidak nampak ya, akhirnya dia membaca sangat datar, tidak ekspresif ya. Nah, ini juga bagian dari kendala-kendala belajar di area verbal ya. Sehingga kita jadi bingung, ini anak tuh menyampaikan apa? Bertanya atau memberitahu gitu ya. Karena nggak ada nada di situ ya. Nah, kita harus aware di situ ya. Kita harus bisa mengamati sampai ke nada ya. Cara anak menyampaikan informasi seperti apa gitu. Nanti berpengaruh pada sensitivitas memahami situasi. Nah, biasanya semua ini juga berkaitan sama si fonem ya, atau si bunyi huruf ini yang memang sering bingung anak-anak ya. Nah, apa itu fonem nanti kita akan jelaskan di depan. Nah, selanjutnya masih di area verbal, nih verbal sosial ya. Bahasa sosial, kesulitan belajar ini akhirnya berdampak pada sulitnya memahami bahasa tubuh ya. Nggak paham tuh istilahnya gestur-gestur orang yang nggak nyaman seperti apa gitu ya. Kalau saya kasih contoh, ini sebentar nih saya coba lihat ya. Kelihatan tangan saya, Bapak, Ibu, ya. Kelihatan tangan saya, kelihatan ya. Kalau saya kasih gestur seperti ini, itu saya nyuruh apa? Pergi, Pergi. Kalau saya gini, mendekat. ya, apa bedanya gerakan saya, Bu? Bedanya satu mengayun keluar untuk yang menjauh, yang mendekat mengayun ke dalam. Pada pengulangannya sama, ya. Kenapa persepsinya kenapa sama? Nah, jadi yang dimaksud dengan tidak bisa persepsinya beda itu ketika saya bilangnya begitu, tapi dia malah nyamperin. Berarti ada perbedaan persepsi ya di situ. Salah satu contoh yang tidak bisa memahami gestur, sehingga kondisi sosial ini berdampak pada kondisi sosial gitu ya, karena dia bisa jadi nggak paham dengan situasi lingkungan gitu. Nah, akhirnya ini ya tidak paham dengan aturan sosial. Ketika main akhirnya dia ngegolin ke gawang sendiri gitu, karena dia nggak tahu aturannya seperti apa. Yang dia tahu setiap masukin bola ke gawang berarti gol gitu ya. Ini berkaitan dengan hambatan belajar gitu, dan ini tidak terlihat memang secara penampakan, tapi bisa kita lihat di lingkungan kita banyak. Lalu juga ada kesulitan saat memahami makna tersirat. Contohnya apa? Sindiran-sindiran. Ini nggak akan paham, ya. Karena anak-anak yang tidak peka pada area verbal, ini mereka nggak bisa tuh istilahnya disindir-sindir. Ini sepatu siapa ya? Gitu ya. Gitu-gitu nggak akan bisa, gitu ya. Nggak akan ngerasa, gitu ya. Coba yang baik itu seperti apa? Ah, udah nggak akan bisa. Makanya kita orang tua kalau paham anak kita tipenya seperti apa, informasi itu direct gitu ya, langsung. Ini punya kamu, silahkan simpan di tempatnya, gitu ya, selesai, gitu ya. Ada beberapa yang memang ingin menggunakan metode-metode tertentu ya, akhirnya
anaknya ada potensi pemahaman bahasa yang sulit, akhirnya nggak dapat gitu istilahnya ya. Dengan sindiran segala macam, niatnya ingin ini ya positif, malah jadi nggak dapat gitu ya polanya. Selanjutnya, nah ini tidak paham aturan main ya, polisi maling misalkan gitu ya, atau main yang sifatnya adik kakak pura-pura menuangkan teh padahal isinya kosong gitu ya. Anak-anak itu kan bermain peran itu tidak ada yang ngajarin. Mereka itu natural ketika main peran segala macam gitu ya. Ini teko dituangkanlah airnya, padahal airnya nggak ada gitu ya. Dan mereka sama-sama minum gitu ya. Ada suara seruputnya. Itu bagian daripada proses mereka belajar. Nah, beberapa anak yang kesulitan belajar memahami itu tuh sebagai itu apa gitu ya. Itu mereka ngapain gitu. Mereka nggak paham airnya mana gitu ya. Mereka nggak bisa bermain peran ya. Jadinya hal-hal kecil seperti itu terjadi setiap hari. Nah, biasanya anak-anak ini terlihat seperti yang nggak punya temen, ya, karena mereka nggak bisa join ke situ. Mereka nggak bisa juga ikut pura-pura nyeruput teh yang isinya kosong, gitu. Akhirnya tersisihlah, gitu ya. Mulai nanti menarik diri dari sosial, gitu ya. Padahal mereka ada hambatan di persepsinya mereka, gitu. Lanjut. Nah, ini mereka juga biasanya terbatas dalam mengekspresikan emosi, ya. Verbal, non verbalnya mereka nggak keluar. Jadinya ada anak-anak yang sangat cuek, padahal orang tuanya sudah marah betul gitu ya. Padahal orang tua harapannya melihat anak ini jadinya ekspresinya berubah, tunduk dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata ketika kita kasih teguran, anaknya malah makin eh, seperti yang nantang dan sebagainya ya. Ini berarti ada beberapa emosi yang tidak bisa anak-anak tangkap gitu. Dan ini banyak terjadi ya karena kendala bahasa sosial ya. Ini juga sama ya beririsan dengan ini ya tidak bisa memahami apa makna tersirat ya. Jadinya situasi sosialnya dia nggak peka kapan harus geser, udah tahu sempit ya istilahnya duduk nggak mau berdesakan, nggak mau membagi dengan teman gitu ya. Situasi sosial itu mereka nggak peka gitu ya. Karena keterbatasan si tadi tadi apa bahasa sosialnya. Akhirnya ya ini berujung pada keterampilan sosial yang rendah, nggak bisa sosialisasi, nggak bisa berkomunikasi dengan usia yang di atas, dengan pak guru, dengan saudara yang lebih tua, kesulitan ya. Dan mereka tahu bahwa mereka kesulitan, akhirnya mereka menutup diri, lebih baik nggak ngomong, akhirnya terlihat seperti orang yang nggak gaul kah, atau sombong kah, atau nggak mau beradaptasi lah, padahal mereka sebenarnya mungkin pengen, tapi gimana caranya gitu. Karena ngomong ternyata jadi salah gitu ya. Lebih baik diem aja gitu. Nah, akhirnya itulah yang bisa terjadi pada anak-anak yang gangguan belajarnya di area verbal gitu. Nah, lanjut. Nah, ini di area auditori. Tadi kita verbal, nah sekarang auditori ya. Nah, salah satunya yaitu butuh waktu lama untuk memproses ucapan. Jadi terlihat seperti yang lambat respon, padahal dia tuh sedang mencerna dulu ini apa yang disampaikan gitu. Karena anak-anak yang kesulitan belajar itu memang sebagian besar seperti ini. Ketika instruksinya panjang ya, guru di depan kelas kan ketika menjelaskan materi nggak mungkin hanya 5-6 kata, pasti panjang kalimatnya gitu ya. Nah, ada anak-anak yang ternyata proses apa namanya mencerna setiap katanya itu cukup lama atau perlu waktu. Guru hanya bisa melihat dari luar, kadang langsung kamu tuh lama banget ya, dasar lelet apa segala macam. Padahal ini anak lagi proses terus ya mencerna apa yang disampaikan gitu ya. Karena memang itu tadi ya, mungkin pada saat apa ya proses mendengarnya itu perlu waktu dia untuk memahaminya gitu. Terus juga stimulasi berlebih seperti tadi yang saya sampaikan ya, ada anak-anak yang memang overstimulasi ya. Jadi kewalahan dia membedakan suara-suara mana yang mau dia dengar. Dan ini kalau terjadi di sekolah, makanya dia jadinya moving ya, dia nggak nyaman kalau diem karena terlalu banyak distraksi di
pendengaran, akhirnya dia muter-muter di kelas ya, ganggu temannya dan sebagainya, buat kegaduhan gitu ya. Dan itu memang salah satu ciri-ciri anak-anak yang memang overstimulasi gitu. Lalu sulit memahami kalimat panjang, kompleks. Nah, ini Bapak Ibu juga silahkan coba cek anak-anaknya. Ketika diminta untuk coba ambilkan gula, teh di atas rak, ya, di dalam toples warna kuning, misalkan. Itu instruksi berlapis-lapis tuh, ya. Nah, kalau misalkan anak bisa menyelesaikan itu tanpa hambatan, ya, ya alhamdulillah gitu ya. Berarti dia bisa memahami dari awal sampai akhir. Tapi terkadang ini buat anak-anak yang kesulitan belajar, mereka fahamnya itu mungkin hanya awal dan akhir, tengahnya hilang, gitu ya. Atau hanya tengahnya saja yang dia ingat, awal akhirnya hilang. Akhirnya yang dibawa salah, gitu ya. Atau ketika disuruh ke warung, suruh beli belanjaan ABCD tanpa catatan, itu bisa dilakukan sebagai alat untuk tes ya anak kita ini sesuai apa enggak memorinya gitu ya gitu. Nah, memori auditori juga ini ya tadi saya sempat singgung ya mengingat urutan instruksi lisan ya. Ambil buku, pensil, duduk di meja ya. Nah, dia hanya ingat sebagian gitu ya. Nah, lalu gangguan kesadaran fonem. Nah, udah 2 kali saya singgung masalah fonem, nanti kita akan singgung lebih banyak tentang fonem. Bingung bunyi huruf yang didengar. Mungkin ini agak sedikit bingung, tapi nanti kita ada contohnya. Nah, hambatan belajar berhitung. Sulit memahami lambang, nilai, bilangan, ya, tempat bilangan. Aduh, ini tuh udah sangat sulit bagi mereka, ya. Lalu selanjutnya hilang urutan, apapun hilang, ya. Jadi kalau ketika melakukannya, mungkin dia bisa ya, misalkan contoh cara memakai sepatu, pakai kaos kaki, masukkan kaki ke dalam sepatu, lalu ditali. Tapi ketika coba ulangi, gitu ya, diulangi dalam bentuk verbal menjelaskan ke orang lain ya dengan deskriptif, biasanya hilang urutan itu, padahal dia bisa melakukannya, gitu. Itu salah satu hambatannya ya. Bingung konsep pengukuran, ya nggak paham jarak ya, kemarin itu apa, besok itu apa, lusa itu apa. Nah, itu berkaitan hal-hal sifatnya konsep waktu biasanya mereka sulit memahaminya gitu. Apalagi masuk ke konsep luas, keliling dan sebagainya itu udah pasti semakin rumit gitu ya. Nah, pada usia tertentu ya biasanya kalau tidak ada intervensi, anak-anak yang kesulitan belajar di area hitung ini biasanya gagal transaksi jual beli gitu ya. Pada dewasa ini banyak terjadi ya. Kalau kita dengar ini biasanya disebut dengan diskalkuli itu ya ini ya gitu. Pada dewasa pun banyak. Akhirnya mereka nggak bisa menentukan untung rugi, tidak bisa memprediksi kapan kita untung, kapan kita rugi. Akhirnya mereka berspekulasi terus sesuai dengan eh, apa yang dia pahami gitu ya. Akhirnya tadi ya banyak eh, rugi dalam bisnis gitu ya. Piutang itu apa, utang itu apa, mereka nggak paham. Jadinya pengelolaan uang selalu gagal gitu ya. Nah ini potensinya bisa kita lihat sejak kecil anak-anak ini gitu ya. Paham nggak sih dia kalau dikasih lalu dipinjam? Nah berarti seperti apa konsepnya gitu. Nah ini bingung waktu ya, arah dan ruang. Menyebutkan sekarang, nanti, siang, dini hari ya. Tidak bisa merasakan durasi, cepat lambat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini biasanya ada soal misalkan gini, coba lebih cepat mana? Pesawat jet atau helikopter misalkan gitu. Nah, itu kan konsep-konsep kecepatan itu yang harus dibayangkan, mereka nggak punya kapasitas itu. Coba ulet bulu sama ular, kira-kira lebih cepat mana? Nah, itu menstimulasi anak-anak untuk awareness pada area-area tadi itu ya, cepat lambat dan sebagainya gitu ya. Atas, bawah, kanan, kiri gitu ya, utara, selatan, barat dan sebagainya. Ini kan dewasa aja kita banyak yang masih bingung gitu ya. Nah, tapi pada anak-anak kita harus punya standar, mereka tuh harus paham di bawah di atas tuh usia berapa. Nah, kita tuh harus tahu sebagai orang tua.
Jangan sampai mereka ternyata masih bingung. Coba simpan itu di atas meja, gitu ya. Dia nggak paham, simpannya di samping atau di meja yang lain kah, apa segala macam gitu. Jadi kita harus bisa mengobservasi kemampuan-kemampuan ini karena ini berkaitan dengan matematika, gitu ya. Sulit memahami data ya dalam bentuk tabel dan grafik, ini banyak sekali kejadian. Bahkan untuk membaca jadwal pelajaran saja anak bingung, gitu ya. Ini anak kesulitan belajar khas ini. Ketika kenapa mereka bawa buku semuanya seharian, gitu ya, dalam sepekan dibawa sehari, gitu ya. Ternyata ketika dilihat mereka nggak peka terhadap itu membaca tabel tuh gimana sih, ke kanan apa ke bawah atau ke kiri gitu. Akhirnya daripada bingung, mereka bawa semua bukunya, gitu ya. Jadi kita juga harus harus tanyakan lagi ke anak-anak apakah sudah betul paham cara membaca tabel dan sebagainya. Itu berkaitan dengan posisi. Dan ini kemampuan visual ya, integrasinya pada kemampuan berhitung gitu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sambil saya minum dulu? Semoga jelas ya. Insya Allah ringan kok ini pembahasannya. Nah, berkaitan dengan membaca, ya, mengapa membaca itu penting? Ya, ini juga hambatan ya yang kita sering hadapi bahwa membaca itu kan paket ya istilahnya calistung ya, membaca, menulis, berhitung gitu. Itu satu paket dan hambatan membaca pun juga sering kita temukan pada anak-anak. Silakan dibaca Bapak Ibu ya bahwa poin pentingnya adalah ternyata membaca cepat itu menunjukkan ya kecepatan otak dalam mengolah informasi visual. Semakin cepat membaca ya, semakin jelas kita membaca, itu kemampuan otak itu mengolahnya juga lebih cepat gitu. Terus juga kemampuan membaca berpengaruh pada kompetensi perkembangan bahasa lisan. Makanya anak yang sering baca pasti verbalnya bagus ya, kosakatanya bertambah dan sebagainya. Diawali biasanya dengan dibacakan dongeng, dibacakan oleh orang tua. Itu juga menstimulasi anak-anak untuk menambah kosakata. Selanjutnya, oke, kemampuan membaca. Nah, tidak diturunkan ya, ini Bapak Ibu, ini bukan sesuatu hal yang alamiah, tapi ini harus dilatih. Jadi nggak bisa itu kalau anak pengen belajar, pengen jago istilahnya baca, pengen pinter segala macam, tapi tidak dibiasakan membaca, jangan harap bisa bisa baca di kemudian hari. Tapi membaca itu harus dilatih agar keterampilannya terus terasah gitu. Jadi kalau orang tuanya mau nggak mau, orang tuanya harus membelikan buku dan lain sebagainya supaya anak-anaknya mau baca gitu. Cuma nyuruh aja nggak bisa kalau nggak kita iniin apa, nggak kita dampingi. Nah, membaca merupakan tahap yang perlu dimiliki setiap individu sebelum ia mampu menulis. Jadi mustahil ada orang bisa nulis tanpa bisa membaca gitu. Selanjutnya paradigma yang salah. Nah, itu tadi ya, lama-lama bisa lancar sendiri bacanya. Salah ya. Kenapa? Karena yang ada kalau sejak kecil nggak bisa baca, di antara yang lain sudah bisa membaca, pada usia tertentu orang-orang sudah paham teks panjang, ini anak baru bisa paham teks pendek atau baru nggak bisa menentukan ide pokok lah dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan hal yang lebih rumit dari proses membaca yang harusnya sudah selesai nih pada usia-usia tertentu gitu. Jadi memang harus distimulasi ya. Dan yang terakhir kemampuan membaca kelas 1 SD merupakan prediktor kuat kemampuan membaca di kelas 11 ya atau SMA. Jadi kalau kelas satunya udah terbata-bata ya, ini jadi prediktor kuat di SMA. Ini saya dapat dari waktu saya internship di Rumah Sakit Melinda Bandung. Ya, saya dapat berkaitan dengan ini gitu. Cukup ya. Nah, lanjut. Nah, ini ya tahap membaca awal. Harus punya sensitivitas terhadap bunyi huruf ya. Itu adalah keterampilan fonem ya. Lancar dan otomatis menambah kosakata sesuai usianya gitu ya.
Ini harus kita kontrol terus ke anak-anak ya. Lalu juga komprehensif ya, memahami bacaan itu bukan hanya cepat saja bacaannya, tapi juga bisa menganalisa teks ini arahnya kemana gitu ya. Ini menceritakan tentang apa sih? Lalu juga dia bisa menyimpulkan. Apalagi lebih hebat kalau dia bisa membaca dengan intonasi. Ya, level selanjutnya di soal-soal SD sekarang sudah mulai bisa mengambil nilai-nilai. Apa hikmah dari teks yang dibaca dan sebagainya. Itu level dari membaca ya. Gimana kita mau bisa sampai level mengambil nilai pada teks kalau anak-anak masih tidak sensitif terhadap bunyi huruf ya, masih tertukar-tukar hurufnya ya, bacanya masih terbata-bata, tentu ini jadi hal yang semakin sulit gitu. Nah, seberapa piawai kita dalam membaca ya. Nah, saya pengen tahu ini siapa yang masih join ini. Eh, kita lihat, kita mau coba tes baca ya. Ada yang bersedia mau baca? Nanti saya akan sajikan teks, kita baca. Boleh, Pak. Nah, Bapak Ahnan ya. Jadi silakan Bapak Ahnan dibaca saja teksnya nanti ya dari awal sampai akhir ya. Itu aja dulu deh ya. Sudah siap baca, Pak? Siap, Pak. Oke, kita baca ya. Baca yang baik ya, sesuai dengan kemampuan, juga perhatikan intonasi dan sebagainya. Silahkan dibaca dari sekarang. Oke, dibaca Bapak. Simulasi membaca. Amir adalah seorang anak yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi sawah. Rumahnya berdinding bambu. Atapnya sering bocor dan lantainya masih tanah. Sejak kecil, Amir sudah terbiasa hidup sederhana bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, ia membantu ibunya mengambil air dari sumur dan kemudian berjalan kaki hampir 5 kilometer ke sekolah. Untuk menambah penghasilan, Amir menjajakan koran di jalanan sepulang sekolah. Walaupun tubuhnya lelah, ia selalu tersenyum karena percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasibnya. Meski sering diejek teman karena baju seragamnya lusuh dan bukunya yang sudah sobek, Amir tidak pernah patah semangat. Saat malam tiba, ia belajar di dalam sinar lampu jalan karena rumahnya gelap tanpa listrik. Ia menabung recehan dari hasil berjualan untuk membeli buku bekas di pasar loak. Kesungguhannya menarik perhatian gurunya, yang kemudian membantu Amir mendapatkan beasiswa. Dengan tekad, kerja keras, dan doa ibunya, Amir akhirnya berhasil mendapatkan sekolah hingga kuliah di Fakultas Kedokteran. Bertahun-tahun kemudian, anak desa itu pulang dengan gelar dokter dan mengabdikan diri untuk menolong orang-orang di kampungnya, membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang bagi cita-cita. Masya Allah. Bagus Bagaimana ceritanya. Bapak Ahnan perasaannya ketika baca? Iya, sangat tersentuh sih Pak. Oke. Balik lagi Terus, kayak kayak apa namanya? Kayak melihat diri sendiri. oke. Oke, berkaitan dengan teksnya seperti apa? Merasa sulit atau tidak membaca? Tidak Pak, Oke, terbaca dengan jelas. terbaca dengan jelas ya. Iya, Maksud maksud dari teks tersebut paham? paham Pak. Oke, baik ya. Nah, terima kasih Bapak Ahnan. Saya pengen ada satu lagi nih sampel mungkin yang bisa baca juga. Siapa yang mau bantu saya untuk baca teks ini? Biar ada perbandingannya gitu. Ada yang mau? Mangga, boleh Bapak. Ah, boleh, Ibu Siti Fatimah. Boleh, silahkan dibaca. Yuk, dimulai, Bu. Oh, dengan tag yang sama ya Bapak ya? Ya, teks yang sama. Baik. Amir adalah seorang anak yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi sawah. Rumahnya berdinding bambu. Atapnya sering bocor dan lantainya masih tanah. Sejak kecil,
Amir sudah terbiasa hidup sederhana bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, ia membantu ibunya mengambil air dari sumur dan kemudian berjalan kaki hampir 5 kilometer ke sekolah. Untuk menambah penghasilan, Amir menjajakan koran di jalanan sepulang sekolah. Walaupun tubuhnya lelah, ia selalu tersenyum karena percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasibnya. Meski sering diejek teman-temannya karena baju seragamnya lusuh dan bukunya sudah sobek, Amir tidak pernah patah semangat. Saat malam tiba, ia belajar di bawah sinar lampu jalan karena rumahnya gelap tanpa listrik. Ia menabung recehan dari hasil berjualan untuk membeli buku bekas di pasar loak. Kesungguhannya menarik perhatian gurunya, yang kemudian membantu Amir mendapatkan beasiswa. Dengan tekad, kerja keras, dan doa ibunya, Amir akhirnya berhasil menamatkan sekolah hingga kuliah di Fakultas Kedokteran. Bertahun-tahun kemudian, anak desa itu pulang dengan gelar dokter dan mengabdikan diri untuk menolong orang-orang di kampungnya, membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang bagi cita-cita. Oke, Masya Allah. Baik, Ibu Siti Fatimah, capek nggak Bu kalau baca Bu? Enggak, Nggak, menikmati setiap menikmati. alur. Masya Allah. Baik, terima kasih ya, Mbak Iya, Fatimah ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi saya sempat singgung ada namanya otomatisasi, ya. Ketika ketika kita sudah bisa membaca, maka kita eh, sudah otomatisasi. Maksudnya apa? Kita bisa memperbaiki teks-teks yang mungkin salah. Ini saya sengaja nih, ya. Ini ada nih di sebuah desa KCIL. Kenapa nggak dibaca sesuai dengan teks? Karena sudah otomatisasi. Ya, berarti kosakatanya sudah familiar sehingga bisa dikoreksi secara otomatis. Ya, di sini juga sepulang sekolah, ya, ini saya sengaja hilangkan satu huruf, tapi ternyata dibaca benar. Ya, nah anak-anak yang kesulitan membaca teks yang benar saja dia belum tentu bisa membaca dengan benar, apalagi dengan teks yang keliru. Jadi nggak otomatisasi gitu ya. Mereka membaca plek-plekan aja gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka baca. Nah, ini contoh dari otomatisasi. Ya, makanya anak-anak yang kesulitan membaca harus diberikan teks yang sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, agak kosakatanya atau penggalan katanya panjang sedikit aja, mereka susah ngebacanya gitu ya. Nah, sekarang saya minta coba Bu Fatimah ceritakan kembali coba teks tadi tentang apa? jadi teks yang tadi saya baca adalah tentang seorang anak desa yang bernama Amir yang dia tuh berjuang dan mempunyai eh, pemikiran bahwa dia akan bisa berhasil melalui pendidikan dan dia berjuang terus dengan membantu ibunya berjualan koran untuk mendapatkan tambahan dan dia gigih. Hasil dari perjuangannya tidak sia-sia dan dia mendapatkan gelar sarjana dokter ya Pak ya. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Bu Fatimah. Nah, sekarang kalau Bapak yang sebelumnya Pak siapa? Anhar siapa? Coba yang diingat apa dari yang tadi dibaca? Baik, Pak. Perihal perjuangan seorang anak dari usia kecil hingga dewasa demi membantu ibunya dan ibunya pun support sama anak tersebut sehingga bisa sukses mencapai gelar sarjananya sebagai kedokteran dan bisa berbakti di kampungnya sendiri. Thank you, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Ada perbedaan nggak dari Bapak Ahnan sama Ibu Fatimah dalam mencerna teks yang sama? Ada Kurang lebih sedikit. sama, Bapak. Ya, kurang lebih sama tapi beda Ya. tentu karena Iya, ini benar, Pak. setiap orang mencerna dengan berbeda. Tetapi eh, tetapi konteksnya sama ya, maknanya sama gitu ya. Nah, anak-anak yang kesulitan belajar ya tidak bisa goalnya itu beda gitu. Tiba-tiba dia mengembangkan sendiri aja. Terus si Amin itu ternyata menjadi petani.
dan dia menanam padi dan tiba-tiba ke situ gitu ya. Itu kan otomatis jauh dari apa namanya? Jauh dari konteks yang dibaca. Nah, itu bagian daripada contoh ketika membaca harus sesuai dengan konteks, ini maksudnya. Jangankan SD, di SMA aja mungkin masih banyak yang keliru ketika membaca teks seperti ini, gitu ya. Kita yang dewasa sendiri ternyata ada dua perspektif nih ketika membaca teks, gitu ya. Nah, tapi yang kita cari goalnya adalah benang merahnya harus sama tentang si siapa namanya, Mir, Pak. si Amir ini, gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya, ya, stimulasi membaca. Lanjut ya. Nah, si hambatan membaca ini, ya, biasanya anak-anak itu ada huruf yang hilang, ya. Tadi sempat saya singgung, ya, ada beberapa huruf yang hilang, terbalikkah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini kendalanya anak-anak kesulitan belajar ketika berhadapan dengan teks, gitu. Akhirnya mereka karena mungkin juga terlalu sering salah, jadinya mereka males untuk baca. Ujung-ujungnya lihat teks itu alergi, gitu ya, nggak suka. Makanya begitu lihat lembar soal, udah ada ceritanya, ya, udah down duluan, gitu ya, karena memang kemampuan membaca mereka rendah. Nanti ada salah satu ini ya, cara untuk tes akurasi baca. Terus juga gangguan kesadaran fonem ya, bunyi yang didengar itu terlalu rumit buat dia gitu ya. Tadi membanggakan orang tua, membanggakan tuh hurufnya apa, B dulu, M dulu, G dulu. Nah, itu tuh anak-anak dengan apa namanya, gangguan fonem itu berbelit-belit di dalam proses ininya, apa namanya, mendengar kata gitu. Ya, lalu spelling mengejanya dia juga harus jelas. Makanya ketika kecil coba perbaiki lagi ya, apakah cara mereka mengeja, cara mereka bicara dan sebagainya itu harus sudah eh, dilakukan sama orang tua proses observasinya. Jangan sampai udah masuk SD, udah lulus SD gitu ya, spellingnya dia tuh masih keliru gitu. Contoh ada yang mau saya ajak eh, interaksi, siapa yang mau bersedia nih? Saya mau ngobrol tapi saya maunya tanya jawab. Bukan berkaitan dengan materi, tapi ini berkaitan dengan si spelling. Ini berkaitan dengan kesadaran fonem. Ayo, ada yang mau bersedia? Saya ajak ngobrol. Kayak gimana sih, Pak? Contohin Nah, dulu. oke. Bersedia ya? Oke, ini deh. Eh, Mikrofonnya diaktifin, Mbak Fatimah. Saya cuma Ya, bertanya simpel saja ya. ya baik. Berarti namanya Fatimah, betul ya? Betul. Oke, Fatimah berapa huruf Fatimah? Tujuh, Hmm, eh, 7. 7, yakin? Ya, Oke, ya, ada berapa huruf vokal? A, I, U, E, O. 5. Dalam dalam Fatimah itu ada berapa huruf vokal? Oh, dalam Fatimah. Ya, A dan I. oke. Huruf depannya apa? F, Huruf akhirnya apa? A, Oke, huruf kedua terakhirnya apa? A, Huruf tengahnya apa? T, Oke, kalau huruf I-nya diganti O jadi apa? Fatoma, Kalau A-nya diganti jadi I jadi apa? V. Apa tadi Nah, yang ya. diganti? Oke ya. Nah, itu salah satu cara untuk tes bagaimana kesadaran fonem. Fatimah itu kan harusnya sudah jelas ya. Mm-mm. Di otak kita hurufnya ada F, A, T, I, M, A, H. MA. Terus berarti kalau diganti huruf ininya, kita otomatis langsung mengganti huruf, Mm-mm. kita baca seperti apa. Nah, anak-anak kesulitan membaca nggak akan bisa seperti itu, Bu. Huruf depannya apa? Huruf depannya apa? Ditanya berapa huruf, Fatimah? Ya, menghitungnya sulit gitu ya. Jadi dari beberapa pengetesan sederhana saja,
kita bisa lihat bahwa anak-anak sudah otomatis apa belum, ya. Dia mengenal urutan huruf yang dibaca dengan yang dia bayangkan sudah sesuai apa belum. Berarti kan tadi Mbak Fatimah juga membayangkan dong si Fatimah itu tulisannya seperti apa. Mm-mm. Ya, ketika T-nya diganti jadi huruf L jadi apa? Terus huruf S-nya diganti huruf H-nya diganti jadi huruf P jadinya apa gitu. Nah, itu tuh Mm-mm. bisa jadi latihan untuk menstimulasi fonem ya, Mm. si suara huruf dan juga pemahaman terhadap huruf gitu. Itu salah satu contohnya ya Mm-mm. berkaitan dengan fonem. Terima kasih ya Mbak Fatimah. Baik. Oke ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah rumus yang dipakai untuk cek akurasi baca, kemampuan baca anak-anak atau dewasa juga boleh kalau mau coba ya. Jadi misalkan tadi kita sudah siapkan teks ya. Jadi kita siapkan 3 teks ya sebagai perbandingan, lalu dibaca dalam 1 menit ya. Nanti hitungannya seperti ini ya. Sebagai contoh misalkan teks pertama 88 kata, teks kedua 83 kata, teks ketiganya sekian kata dalam 1 menit loh ya, harus 1 menit gitu. Lalu rata-ratanya berapa? Nanti dihitung tuh berapa kata yang salah ya. Ini silahkan di capture atau nanti di share ininya. Ini juga saya dapat dari waktu saya internship di Rumah Sakit Melinda yang dipakai untuk asesmen kesulitan belajar area verbal itu readingnya pakai rumus ini sehingga kita bisa bisa melihat standar ini kelas 1 itu ada kata sekitar 50 sampai dengan 75 yang terbaca per menit gitu ya. Nah, kelas 2 bertambah terus tuh ya. Nah, otomatis kita harus bisa memprediksi nih kalau kelas 1 dia masih keterampilan membacanya kelas 1 akhir ini ya. eh, Kelas 1 kemampuan membacanya masih di bawah 10 kata, ya berarti bagaimana dia melanjutkan untuk bisa eh, memahami teks dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga perlu perhatian dari orang tua gitu. Jadi ini standar yang dipakai gitu. Karena memang biasanya anak-anak yang verbalnya bagus ya, yang tidak ada kendala di eh, kesulitan belajar, biasanya lebih kok gitu ya. Ini tuh kemampuan membaca tuh sudah terstimulasi mereka tuh gitu. Jadi di rumah bisa dipakai nih anak-anaknya silahkan dites gitu ya. Oke, nah sekarang hambatan belajar selanjutnya adalah menulis. Ini sebelum saya lanjut, saya mau tanya sama Bapak Moderator, ini kita mau sampai jam berapa? Karena ini masih ada beberapa yang disampaikan nih, sampai sampling ini masih ada nih nanti. Sampai jam berapa, Pak Mausul? Tes. Mau sampai jam berapa? Mau lanjut atau terserah sih? Kita sampai sampling dulu ya. Nanti ada beberapa sampel, nanti saya jelaskan ini kesalahan di mananya ya. Oke. Kita batasi Oke, sampai silakan. jam 21.30 maksimal ya. Baik, Pak. Saya kasih kesempatan untuk istirahat ya audiensnya. Ini silahkan dibaca ya, nggak akan saya bahas lebih detail karena ini mudah ya difahaminya ya. Bahwa menulis itu bla 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 silahkan ditulis ya. Saya akan langsung masuk ke samplingnya saja ya. Ini perbedaan antara menulis dan mengetik juga ya. Ini ada di sini. Nah, kekurangan keterampilan dalam menulis ya, hambatan menulis. Nah, bingung urutan. Ini penting nih ya. Hambatan menulis itu kita lihat anak-anak ketika cara dia menulis. Jadi menulis itu bukan preferensi Bapak Ibu. Ada saya mah enaknya begini, huruf A dari atas misalkan gitu ya, arahnya. Huruf B dari samping, misalkan pengennya semau-maunya aja gitu. Enggak seperti itu ya. Tapi memang menulis itu ada kaidahnya ya. Kaidah menulis huruf A itu seperti apa, dari mana narik garisnya, arahnya seperti apa. Itu memang ada kaidahnya dan ketika tidak sesuai dengan kaidah, maka bentuknya biasa bisa jadi tidak sesuai.
Dan ketika menghadapi atau ada tugas untuk menulis teks yang banyak, biasanya nanti akan terkendala. Jadi sejak awal maka kita harus ajarkan anak-anak menulis dengan arah yang sesuai dengan kaidah gitu. Terus urutan menulis juga itu harus sesuai ya. Apa dulu dalam sebuah kata gitu. Mencangkul, coba tulis mencangkul. Huruf apa dulu gitu. Itu kan anak-anak harus membayangkan itu supaya dapat huruf M dulu yang pertama ditulis gitu ya. Nah, bingung mengurutkan kata dalam kalimat ya, sulit mengenal lambang atau simbol. Ini berkaitan dengan menulis ya. Huruf yang tertukar, yang bunyinya mirip gitu ya. S, Z, misalkan F gitu ya dan sebagainya. Kalau anak-anak tidak peka terhadap bunyi, ya semua teksnya salah gitu. Ya akhirnya karena memang prosesnya lama, ya dia nulisnya jadinya lama, nggak selesai-selesai nulisnya. Ketika dikasih waktu sama guru di kelas, silahkan salin. Ya, yang lain selesai, ini nggak selesai, gitu ya. Dan biasanya kalaupun dia menyalin dengan cepat dan tidak lengkap, ya banyak kata yang terlewat dari baris 1 lompat ke baris 3, lompat lagi ke baris 5, gitu ya. Gitu. Itu hambatan belajar menulisnya macam-macam ya indikasinya, ya. Dan pada akhirnya biasanya karena memang menulis ini keterampilan, ya. Jadinya anak-anak yang tidak terampil akan menghindari proses menulis ini. Gitu. Disuruh bercerita tuh wah susah sekali ya. Nulis satu kalimat aja pegel banget karena nulisnya aja megang pensilnya aja belum benar. Gitu ya. Nah, ini kita harus ajarkan anak-anak sejak kecil bahwa megang pensil tuh harus seperti ini. Karena ini bukan preferensi, tapi ini ada kaidahnya. Gitu ya. Menulis itu harus seperti ini megangnya. Nggak menggenggam, nggak juga apa di tengah-tengah gitu dan sebagainya. Gitu. Lanjut. Nah, apa itu fonem tadi ya? Sempat saya singgung. Fonem itu apa? Bunyi huruf. Bunyi yang dihasilkan dari huruf ya. Jadi A itu bunyinya A ya. C itu diajarkannya secara fonem bunyinya C. Nah, ini tuh harus jelas. Kadang-kadang kalau misalkan kita mempelajari berkaitan dengan fonem itu metodenya phonics ya. Eh, fonik fonik metodenya. Dan ini biasanya eh, jarang diajarkan, tapi di luar negeri memang rata-rata mereka pakai phonics karena menghindari anak-anak yang ada indikasi kesulitan belajar di area auditori sehingga ketika ibunya bilang huruf S ya yang disilang hurufnya E karena terdengarnya kok seperti huruf E padahal S gitu karena dalam fonik itu S itu S gitu ya mengajarkannya bukan S. Kalau S berarti kan ada huruf E dan S gitu. Nah, itu yang membuat anak-anak bingung ya. Anak-anak dengan gangguan atau hambatan auditori ya berkaitan dengan huruf pasti salahnya di situ. Gitu ya. Nah, ini ya. Karena ini berkaitan ketika ini indikasinya semakin kental ya, maka ini erat dengan kejadian disleksia di kemudian hari gitu ya. Karena mereka bingung bunyi huruf ya. Nah, ini tadi ya prediktor usia 2 tahun 50% bahasanya harus sudah bisa dipahami ya. 3 tahun 75% bahasa harus bisa dipahami ya. Terus sampai dengan usia 5 tahun tidak boleh ada isu bahasa. Usia 5 tahun itu bahasanya udah lancar ya. Harapannya kalau R itu bukan bagian daripada kendala ya, cadel itu nggak masalah. Tapi yang jelas eh, apa namanya verbalnya lancar ya, tidak ada huruf yang hilang ya atau apa namanya kata artikulasi yang tidak tepat gitu. Nah, ini salah satu contoh, ini sampling ya. Contoh yang nyata ya. Ketika diminta huruf, eh, tuliskan huruf Z ya pada segitiga berwarna kuning yang ditulis Z tapi hurufnya seperti S ya. Gitu. Nah, ini indikasinya macam-macam, tapi ini ada berarti anak-anak yang nggak bisa membedakan. Dia hanya dengar dari hurufnya saja gitu ya. Tulis huruf L, tulis huruf E pada lingkaran berwarna biru yang ditulis L ya. Ya semau maunya dia aja gitu. Padahal yang kita minta E gitu.
Ini masih banyak ya contohnya gitu. Minta huruf M ya. Ini Q-nya terbalik dengan P dan lain sebagainya ya. Ini N ditulisnya E karena terdengarnya E gitu ya. Padahal kita mintanya N gitu. Dan ini sangat banyak terjadi di anak-anak ya. Nah, ini karena kemampuan membacanya buruk, akhirnya dia juga salah ya menjawab soal. Ditanya lingkari bilangan yang paling besar ya, yang dia ingatnya yang besarnya aja. Besar menurut dia ya ini volumenya berarti ukurannya besar. Ya, 3, 7, 4 gitu ya. Padahal yang dimaksud bilangannya. Ya, pertanyaan menjebak seperti ini anak-anak sejak kecil ya berawal dari itu tadi ya kemampuan membaca soal. Jadi kemampuan verbal itu juga berpengaruh. Ya, proses coba lemah pada kemampuan sequencing ya melanjutkan, mengurutkan. Ini anak-anak kesulitan belajar juga lemah di sini ya. Ya, entah ini apakah dia malas baca atau dia pasrah begitu saja ya. Urutan cara membuat minuman susu aja ya sepemahamannya dia aja gitu ya. Asal aja gitu ya ininya. Dan ini banyak terjadi gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan esai ya. Output dari keterampilan menulis dengan jari. Anak-anak kesulitan belajar ya, spesifik biasanya selalu ada huruf yang hilang. Nah, maksudnya ini ayahku sedang di sawah, haknya hilang ya. Mencangkul, mencangkur. Jadi fonemnya itu ya yang kedengarannya dia seperti apa ya ditulis seperti apa gitu. Bingung verbal, jadinya yang ditulis salah ya, tidak ada jeda dan sebagainya. Ini kendala gitu ya anak-anak. Ya, nih huruf yang hilang ya. Juga nih nulis nama sendiri aja ada yang hilang gitu ya. Harusnya wise ini mungkin dia nulis tapi uas jadinya. Ya, ada huruf yang hilang. Nah, ini indikasi gangguan bahasa tulisan ya. Ya, ini juga lanjutannya ya. Betapa sulitnya ini anak menulis ya, ini anak gangguan belajar nih, terjebak dan keluar ini nggak 3 kali masih salah terus ya. Spasi, bak spasi dan nggak ada spasinya. Keluar ini L sama R masih kebelit-belit gitu ya. Ini sampai beberapa kali pengulangan masih salah juga ya menuliskannya gitu. Ya ini indikasinya ya bingung arah hurufnya salah, ya urutan hurufnya salah, mengulang-ulang juga semakin salah gitu ya. Nah dia tidak belajar dari kesalahan, maksudnya ini ketika sebelumnya udah salah, dia ulangi lagi kesalahannya gitu ya. Nulis ular aja ural, ya. Dan akhirnya saya stop di jumlah sekian karena saya khawatir nanti dia putus asa ya. Jadi ketika sudah salah, oke, berarti hari ini sampai segini aja. Besok kita lanjut lagi, ya. Kalau dia sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, maka kita stop, jangan dipaksa. Nanti self esteem dia, gitu, ya. Nah ini sama juga nih ya, ada yang terlewat ya. Mengurutkan bulan, ada aja yang terlewat. Ya. Mengurutkan hari, nanti ada yang terlewat, gitu ya. Ini menuliskan kosakata, tadi kosakata terbatas. Ya. Menggembala, tulisannya mengebala, stetoskop, republik, akhirnya semua salah, gitu ya. Ini kosakata yang sulit sengaja saya kasih untuk melihat sejauh mana dia bisa menuliskan, gitu. Dan ini didikte. Berarti apa yang dia dengar sama apa yang dia tulis itu beda. Segitu kesulitannya dia menulis, coba. Ya, ini buat anak-anak level SD, ya. Ini jadi prediktor dia nanti di selanjutnya, pendidikan selanjutnya SMP, SMA, gitu ya, akan kesulitan juga, gitu ya. Nah, ini kita skip ya. Harusnya ada simulasi menulis ya. Nah, ini ya yang terlihat di sekolah ya kalau tidak diintervensi ya tentu calistungnya semakin parah, tidak paham apa yang disampaikan guru ya.
terlihat berantakan ya, itu tadi karena dia kesulitan mengelola, dia kesulitan merencanakan dan lain sebagainya gitu ya. Mudah menyerah karena terlalu banyak yang menyalahkan gitu ya. Ah, aku mah memang nggak bisa gitu ya. Karena terlalu banyak judgement dari orang gitu. Akhirnya dia sulit berbaur dengan orang lain. Saat remaja juga mereka tentu akan berpengaruh ya. Akhirnya ya sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial ya. Potensi juga dibully dan lain sebagainya karena memang potensi belajarnya dia rendah gitu. Nah ini ya strategi akomodasinya apa? Ini harus berputar terus ya. Pertama asesmen komprehensif, orang tua, guru harus bisa asesmen secara komprehensif, dilihat anak teh kesulitannya di mana gitu ya. Apakah di menulis, apakah di memori, apakah di visualnya, apakah di huruf-hurufnya, apakah di urutannya, apakah di apa ya kemampuan recall gitu, ya, recount segala macam gitu ya. Kita tuh harus tahu kesulitannya di mana. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat program ya individual educational plan-nya itu dengan tepat ya. Anak-anak kesulitan belajar itu harus sesuai dengan kesulitannya. Bukannya udah dia kesulitan belajar di sekolah, dia malah ikut les istilahnya gitu dengan materi yang sama. Ini salah gitu ya. Harusnya dia tuh diikutkan ke stimulasi belajar ya, terapi remedial gitu ya, terapi kesulitan belajar. Nah, itu yang bisa membantu menstimulasi dia jadi lebih berkembang gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini ya assessment komprehensif ya, ini harusnya bisa dilakukan sama sekolah ya. Dan ketika kita melakukan assessment, kita jangan lupa untuk menanyakan berapa tahun. Kita harus ingat ini anak berapa tahun. Terus standarnya gimana nih usia segini gitu ya. Jangan sampai kita menetapkan standar semau-mau kita sekira-kiranya kita akhirnya ketinggian atau terlalu rendah. Karena anak-anak itu sudah ada standarnya. Kosakata misalkan tadi dia usia 5 tahun harus sudah clear gitu ya. Atau SMP berarti dia kosakatanya harus sudah sekian, kecepatan membacanya sekian, kemampuan berhitungnya ada di tahap mana gitu ya. Dan kalau dia memang ada indikasi kesulitan belajar, kita harus cek juga di mana kesulitan belajarnya. Di rumah sajakah, apa di sekolah sajakah, atau ketika bertemu dengan guru kah gitu ya, atau dan sebagainya. Nah, ini perlu ditanyakan. Gitu. Nah, ini ringan dan harusnya orang tua eh, punya kepekaan terhadap ini ya, kemampuan mengamati seperti ini. Gitu. Ya, oke, ini nah lanjut. Nah, program intervensi. Nah, ini yang mungkin seharusnya bisa tuntas ya. Kita lebih dalam justru di program intervensi. Kalau ada anak yang gangguan visual, bagaimana cara stimulasinya? Nah, ini yang harusnya akan kita bahas ya. Tapi untuk sampai ke sini tentu harus paham dulu rentetan sebelumnya yang tadi sudah kita bahas gitu. Jadi ini ya berkaitan dengan stimulasi belajar, intervensinya seperti apa, menggunakan media apa, ini mungkin bisa kita agendakan di lain kesempatan, gitu ya. Beberapa mainan-mainan yang memang sangat berguna untuk stimulasi anak-anak yang kesulitan belajar, ya. Dan ini tidak terbatas di usia sekolah dasar, ya. SMP, SMA, saya sampai yang kemarin 19 tahun juga masih pakai cara seperti ini. Dan ini sangat efektif, gitu ya. Karena cara belajar mereka memang perlu media multisensoris, ya nggak bisa hanya teks saja. Memahamkan anak-anak kesulitan belajar nggak bisa dengan paper, ya, tapi harus dengan media yang bisa disentuh, bisa dilihat, ya, bisa mereka rasakan, dan mereka terbayang betul, ya, bentuknya seperti apa, gitu, ya. Jadi media-media seperti ini eh, harus, ya. Dan saya juga sebenarnya udah eh, kalau waktunya lebih, saya udah siapin banyak buat praktikum gitu ya. Cuma tidak memungkinkan, mungkin bisa kita agendakan di lain kesempatan gitu ya. Nah, ini tadi ya untuk menguatkan apa namanya kemampuan dia gripping pensil ya, untuk kemampuan sequencing ya, menyambung nih dan lain sebagainya, menata dan seterusnya gitu ya. Ini yang bisa dilakukan dan biasa dilakukan gitu ya. Nah, sebagai penutup ya, kesulitan belajar ini bukan karena anak malas, tapi kita harus membedakan bahwa anak-anak ini ada hambatan dan perlu distimulasi.
ya agar memorinya bisa lebih kuat, ya memorinya lebih panjang gitu. Ya, kesulitan belajar untuk yang spesifik tidak nampak dari kasat mata, tapi ya ketidakmampuannya itu sangat terlihat gitu. Dan dampak kesulitan belajar bukan hanya akademik tapi juga emosi, percaya diri dan ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Orang tua, guru ya perlu sinergi ya mengidentifikasi area kesulitan anak ini penting. Jadi ketika membuat laporan konsultasi dengan profesional juga harus jelas ini anak kesulitan belajar tuh di area apa gitu ya. Dan itu informasinya harus jelas. Dan ini akan memudahkan profesional ya dokter tumbuh kembang, psikolog juga lebih mudah untuk melakukan asesmen dan memberikan program gitu ya. Dukungan yang tepat ya tentu akan mengoptimalkan anak-anak dalam meraih cita-cita ya. Nah, berkaitan dengan intervensinya ya semoga kita bisa eh, bertemu lagi di agenda selanjutnya. Kita akan eh, masuk ke apa praktiknya, bagaimana cara intervensinya. Semoga Allah mudahkan ya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Tentu banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, baik ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya pertanyaan, silahkan langsung saja. Maksimal 2 orang ya, karena kita atau mau dibatasi soalnya udah setengah 10 nih. Takutnya kelamaan kayak gitu. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ibu-ibu atau bapak-bapak. Alhamdulillah, cukup jelas berarti Pak Mausul. Atau mungkin bisa nanti ada nomor yang bisa saya share ya di 0857 1883 3132 itu biasanya nomor ofisial ya. Silahkan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan terapi kesulitan belajar, silahkan di ini aja. Ulangin Pak, nomornya Pak, 08 berapa? 0857 Mm-mm. 1883 1883. 3132. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Boleh nanti ditanyakan saja. Gitu. Silakan Pak. Oke, baik. Gimana? Ada Pak? Ada pertanyaan? Gimana? Silakan, ibu atau bapak-bapak. Cukup jelas Nggak berarti ada Pak ya, berarti Mausul ya. mungkin sudah jelas. Baik, ya sudah jelas. Baik, pada dasarnya memang bisa kita simpulkan bahwa uh, kesulitan belajar pada anak itu memang jangan dulu menjudge. Kita harus mengetahui dulu kenapa anak itu mempunyai kesulitan belajar. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Raden bahwa apakah dia mempunyai kesulitan belajar secara umum atau memang dia mempunyai kesulitan belajar secara khusus. Nah itu yang kemudian lebih kiranya baik orang tua ataupun guru lebih aware terhadap kenapa nih si anak kok bisa seperti ini, tidak seperti anak-anak tipikal pada umumnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Kang Raden yang telah memberikan materinya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang telah ikut berpartisipasi di acara Komunitas Merangkul ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Amin. Karena waktu sudah menunjukkan 21.30, saya akhiri dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin semuanya boleh on-cam dulu biar kita dokumentasi.
Kita cuma ada satu slide ya. Jadi kita mau lihat satu, dua, baik, terima kasih. Jangan lupa isi presensinya ya, kakak-kakak. Iya. Terima kasih banyak Pak sharing ilmunya hari ini. Ya, sama-sama Ibu.